belajar bersama lagi dengan Bu Nova Afriani dalam pembelajaran tematik ilmu pengetahuan alam kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anak guru semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum kita belajar, awali dulu dengan membaca doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Pembelajaran hari ini insyaallah tujuannya adalah agar kalian mengetahui cara penyesuaian diri atau adaptasi dari tumbuhan terhadap lingkungannya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi yang ada di buku tematik 6B halaman 6-8 dan halaman 16-17. Sih pengertian dari penyesuaian diri atau adaptasi itu sendiri? Penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk tahan di lingkungannya. Karena di sini kita membahas tentang penyesuaian diri tumbuhan, berarti kemampuan dari tumbuhan untuk bertahan hidup di lingkungannya. Oke, gambar yang tampil di layar ini adalah beberapa gambar yang akan kita jelaskan mengenai penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, yaitu tumbuhan yang hidup di atas air. Di sini Bu Nova beri contoh ada tanaman eceng gondok dan bunga teratai. Untuk penyesuaian dari tanaman eceng gondok, yang pertama, akarnya serabut dan lebat. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan eceng gondok atau tanaman air saat mengapung agar tanamannya tidak terbalik. Batangnya berongga, tujuannya membantu mengapung di permukaan air. Yang ketiga, daunnya tipis dan lebar. Tujuannya meningkatkan penguapan air, maksudnya membantu pengeluaran air dari bagian tumbuhan agar daun atau tanaman tidak cepat busuk karena di lingkungan yang banyak air. Penyesuaian diri dari tumbuhan yang hidup di tempat kering atau tandus, contohnya kayak gurun pasir, kaktus, ada pohon kurma, ada lidah buaya, ada lidah mertua. Nah, di sini ada pohon kaktus. Yang pertama, penyesuaian dirinya adalah batangnya tebal dan berair, bertujuan untuk menyimpan air. Yang kedua, daun dari kaktus berbentuk menjadi duri. Tujuannya adalah mengurangi penguapan. Maksudnya, karena lingkungannya kering dan susah mencari air, makanya air yang sudah tertampung di batang diusahakan tidak cepat keluar melalui proses penguapan. Makanya terbentuklah daunnya ini berbentuk duri. Selain itu, si duri ini punya kemampuan yang lain. Karena warnanya yang terang, berfungsi memantulkan cahaya matahari agar tanaman kaktus ini akan lebih dingin daripada cuaca di sekitarnya. Yang ketiga ya akarnya bisa panjangnya sampai 2 meter karena tujuannya untuk mencari air di lingkungan sedikit air, terutama misalnya di gurun pasir. Yang ketiga, penyesuaian diri pada tumbuhan yang hidup di rawa. Ada tanaman apa? Tanaman bakau atau mangrove. Ciri khasnya bisa kita lihat sendiri ya, yang memiliki akar yang panjang, lebat. Oke, kita akan bahas penyesuaian dirinya. Nah, akar ini istilahnya disebut dengan akar tunjang. Berarti penyesuaian dirinya yaitu akar tunjang. Memiliki akar tunjang, tujuannya yaitu menopang berdirinya batang agar kuat menahan ombak. Karena ini dia daerah rawa, sering terjadinya pasang surut air laut ya. Selain itu juga, karena tanaman bakau ini memiliki akar tunjang, biasanya banyak dimanfaatkan untuk ditanam di tepi pantai. Ya, tujuannya itu untuk mengurangi abrasi yang terjadi di laut. Yang kedua, akar tunjang ini ternyata memiliki fungsi lain sebagai akar nafas. Itu tujuannya untuk mengambil oksigen. Karena apa? Daerah rawa itu oksigennya sedikit. Tumbuhan yang hidup di lingkungan sedikit nitrogen. Karena dia sedikit nitrogen, akhirnya dia menjadi tanaman pemakan serangga atau tanaman insektivor. Kenapa harus makan serangga? Karena serangga banyak mengandung nitrogen. Tanaman pertama yang akan Bu Nova bahas di sini ada tanaman Drosera. Di sini bisa kita perhatikan ada sentiran-butiran air ya yang berada di bagian tubuh Drosera. Padahal ini bukan air ya, bukan juga pun, tapi ini adalah nektar yang lengket sehingga serangga yang sudah tertangkap di tanaman atau di bagian tanaman Drosera akan susah untuk keluar atau melepaskan diri. Akhirnya nanti malah akan tergulung oleh tanaman Drosera dan akan diserap nitrogennya. Oke, tanaman yang selanjutnya selain Drosera yaitu ada Venus. Bentuknya seperti engsel ya, dia bisa buka tutup.
Ketika ada serangga yang hinggap masuk di bagian daunnya, maka nanti dia akan menutup sehingga serangga akan terjepit, tidak bisa keluar, dan si serangga ini akan dicerna oleh tumbuhan Venus, akan diambil nitrogennya. Tanaman yang ketiga yaitu ada yang namanya kantong semar, berbentuk seperti tabung ya, seperti gelas ya. Di dalamnya ini pun terdapat cairan. Kalau ini cairannya banyak di dalamnya ya, sehingga serangga yang misalnya tertarik masuk ke dalam akan tercemplung, kemudian akan menggenang dan tidak bisa keluar karena dia akan diserap nitrogennya. Nah, ini contohnya, dan tidak bisa keluar. Yang selanjutnya penyesuaian diri yang akan dibahas yaitu tumbuhan yang hidup pada musim kemarau. Bukan artinya hidupnya di musim kemarau saja ya, maksudnya gini. Contoh di sini ada tanaman flamboyan. Ini ketika di musim hujan, dia daunnya lebat, bunganya pun juga lebat, terlihat sehat ya. Tapi apa yang terjadi ketika musim kemarau berkepanjangan? Dia akan menggugurkan daunnya. Lihat, seolah-olah seperti mati, tapi tidak mati. Memang ini penyesuaian dirinya pada musim kemarau. Dia akan menggugurkan daunnya. Begitupun juga terjadi pada tanaman pohon jati. Ini saat musim hujan. Tanamannya terlihat subur karena daunnya yang besar, hijau, dan lebat. Tapi bagaimana ketika pada musim kemarau? Ya, daunnya akan berguguran dan seolah-olah seperti mati. Tapi ini tidak mati. Tapi memang ini adalah penyesuaian dirinya. Ketika nanti musim hujan kembali hadir, dia akan kembali tumbuh subur lagi dan daunnya pun akan tumbuh daun lagi. Selanjutnya, penyesuaian diri pada tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Misalnya di daerah pegunungan atau di sekitaran bawah air terjun, itu suasananya dingin, sejuk, dan memang udaranya cukup lembab. Jadi daerah lembab itu adalah lumut dengan paku-pakuan. Ini ada namanya lumut hati, yang ini lumut daun. Kalau diperbesar, lumut daun bentuknya seperti ini. Terus bagaimana sih Bu penyesuaian dirinya? Nah, ini yang akan kita bahas. Penyesuaian dirinya sebenarnya hampir mirip seperti tanaman yang hidup di permukaan air, yaitu satu, daunnya tipis dan lebar. Lalu yang kedua, apa? Di permukaan daunnya memiliki banyak stomata. Nama lain stomata yaitu mulut daun. Tujuannya apa? Untuk mempercepat terjadinya penguapan. Karena dia kondisinya banyak air, jadi sehingga tanaman itu agar tidak cepat busuk, makanya air yang berada di dalam tubuhnya harus banyak dikeluarkan, yaitu melalui proses penguapan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, nah di sini penyesuaian dirinya dalam hal melindungi diri pasti dari hewan pemangsa. Kenapa hewan pemangsa, Bu? Karena tumbuhan banyak diburu oleh hewan, terutama hewan herbivora ataupun manusia untuk dijadikan bahan makanan. Mau itu dari daunnya, atau batangnya, buahnya, bahkan umbinya. Nah, bagaimana cara dia melindungi diri? Satu, dengan duri. Ya, yang pertama duri yang terdapat di sekitar batang. Di sini ada tanaman primalu, bunga mawar, lihat durinya, pohon salak, ini durinya, dan pohon kaktus. Oke, selanjutnya, duri yang berada di sekitar tepi dedaunannya, yaitu ada tanaman lidah buaya dengan tanaman pandan berduri. Oke, yang selanjutnya duri di bagian kulit daging buah. Ada durian, ada nanas, dan ada nangka. Oke, selanjutnya dengan cara getah. Tumbuhan biasanya akan mengeluarkan getah ketika dirinya merasa dilukai. Ada tanaman apa aja sih? Ada tanaman jarak, sukun, singkong, patah tulang, dan pohon karet. Kalau lihat dari sekilas mata, kalian tidak akan tahu kalau tanaman-tanaman ini memiliki getah. Tapi kalau misalnya kalian mematahkan batang daunnya, atau membuka buahnya, memotong umbinya, gitu ya, atau misalnya kayak yang di sini pohon karet, misalnya sengaja menyayat bagian batangnya, maka akan keluar getahnya. Yang ketiga, ada racun. Racun ini biasanya ada di tanaman kecubung. Ini tanaman kecubung ya, ini bunga kecubung. Dan ini buah kecubungnya. Hati-hati ya, kalau kalian menemukan bunga atau tanaman ini. Selain bunga kecubung, ada juga tanaman singkong karet. Selanjutnya, selain rambut bulu-bulu halus, biasanya terdapat di tunas bambu. Ibu kalian mengenalnya sebagai rebung. Ini bisa dijadikan salah satu bahan masakan ya. Nah, yang warna-warna hitam ini adalah bulu-bulu halusnya. Jadi, kalau untuk megang ini harus hati-hati, kalau tidak akan melukai permukaan kulit kalian. Yang selanjutnya, yang terakhir, cara pelindungan diri yang akan dibahas yaitu dengan cara mengaktifkan daunnya. Nah, ternyata
putri malu selain memiliki duri di batangnya, cara melindungi dirinya yaitu dengan cara mengatupkan daunnya. Jadi ketika kita menyentuh menggunakan jari kita pada daunnya, maka daunnya akan mengatup, tapi nanti dia akan kembali normal lagi ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Bu Nova sampaikan. Kita masuk ke evaluasi pembelajaran hari ini. Apa sih evaluasinya? Silakan kalian mengerjakan soal latihan buket tema 6B ya. Yang pertama, halaman 10, nomor 4. A, B, C, dan D. Yang kedua, halaman 21, nomor 1A dan B. Kerjakannya melalui format WA ya, atau menjawab melalui chatting pesan WA yang diberikan oleh wali kelas kalian. Nah, Bu Nova beri waktu 2 hari, karena hari ini hari Senin, berarti diberi waktu sampai hari Selasa 8 September 2020 hingga pukul 9 malam. Tapi usahakan, kalau memang bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini, jangan ditunda ya. Bu Nova memberikan kelonggaran bukan untuk membuat kalian menjadi malas, tapi misalnya untuk membantu kalian mungkin yang dalam keadaan kurang sehat, atau mungkin ada keperluan tertentu gitu ya. Jadi tidak terlalu memberatkan kalian. Tapi memang kalau memang bisa kalian kerjakan hari ini, kerjakan hari ini, jangan ditunda. Ditunda itu tidak baik, apalagi sampai menumpuk. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini adalah satu, bahwa makhluk hidup akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Caranya bagaimana? Yaitu bisa terlihat pada bagian tumbuhannya, entah itu misalnya daunnya tipis dan melebar, adanya akar tunjang, atau mungkin misalnya dengan cara melindungi diri dengan adanya duri, getah, racun, mengatup diri, atau dengan bulu-bulu halus. Nah, kita sudah selesai. Bu Nova ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, Bu Nova mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu.